Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini mungkin lebih tepat akan menggambarkan isi hati keluh kesah yang dialami oleh khususnya teman-teman dosen non-PNS jikalau nanti tunjangan kinerja itu benar-benar akan direalisasikan oleh pemerintah, dan tentu yang hanya akan mendapatkan tunjangan kinerja adalah dosen-dosen yang berstatus PNS. Ini bukan berarti mau menghalang-halangi apa yang semestinya didapatkan atau yang sudah selayaknya didapatkan oleh teman-teman PNS. Tetapi di Indonesia ini juga terdapat teman-teman dosen yang non-PNS yang juga merupakan putra-putri terbaik di Indonesia, yang sudah sepantasnya juga bisa mereka menikmati apa hasil yang mereka dapatkan atau yang mereka lakukan dalam bentuk kinerja yang mungkin selama ini mereka sudah lakukan. Bisa dikatakan bahwa dosen PNS, non-PNS itu mungkin kata yang menggambarkan di pikiran mereka adalah layaknya budak pendidikan. Kenapa demikian? Karena pemerintah seakan tidak begitu bertindak adil terhadap dosen di Indonesia, terutama dosen non-PNS, karena fasilitas-fasilitas yang mereka dapatkan itu sangat berbeda. Jadi, kalau kita lihat bahwa di Indonesia, profesi dosen itu sering dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang mulia, yang menjadi garda sebenarnya terdepan dalam mencerdaskan generasi bangsa. Namun di balik semua itu, ternyata terdapat kesenjangan yang mencolok antara dosen PNS dan dosen non-PNS. Nah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan, ya, dalam hal ini adalah gaji, kemudian tunjangan-tunjangan yang lain, serta fasilitas-fasilitas pendukung. Nah, kalau kita lihat dosen PNS itu menikmati berbagai keistimewaan seperti misalnya kenaikan gaji secara berkala, kemudian tunjangan kinerja yang sebentar lagi mungkin akan direalisasikan, kemudian ada dana bantuan penelitian, serta jaminan fasilitas kesehatan yang memadai. Dan bahkan pemerintah terus menggulirkan program baru untuk meningkatkan kesejahteraan dosen PNS. Nah, di sisi yang lain, dosen non-PNS itu harus bekerja keras dengan segala keterbatasan, di mana dengan gaji yang minimalis, tetapi tuntutannya sama dengan kewajiban atau tuntutan yang dilakukan juga sama dosen-dosen PNS. Nah, di sini letak tidak keadilan pemerintah, terutama kebijakan-kebijakan yang mereka buat itu seakan-akan semua dosen itu adalah sama. Kenyataan di lapangan itu sangat berbeda. Nah, gaji dosen non-PNS itu seringkali jauh di bawah sebenarnya standar, bahkan kadang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, tidak ada jaminan tunjangan kinerja ya yang akan didapatkan oleh dosen non-PNS, karena mayoritas dosen non-PNS itu bekerja di universitas-universitas swasta, di mana universitas-universitas swasta itu memiliki keterbatasan dalam menggaji dosen-dosennya. Apalagi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana PTN-PTN itu secara bebas, secara luas bisa membuka jaringan penerimaan calon mahasiswa baru khususnya melalui jalur mandiri itu tanpa batas, yang dimana itu membatasi sebenarnya pemasukan dosen-dosen atau calon mahasiswa yang akan masuk ke universitas swasta. Di sisi yang lain, fasilitas pendukung yang tidak memadai juga seringkali dialami oleh teman-teman dosen swasta ya, atau teman-teman dosen non-PNS, di mana ketika fasilitas ini tidak mendukung, kemudian dituntut harus misalnya publikasi di jurnal internasional, mereka seringkali terpaku atau merasa resah dengan tuntutan yang dicengangkan oleh pemerintah, atau bahkan akses terhadap bantuan pemerintah. Dalam banyak kasus, mereka bekerja dengan status kontrak yang tidak menentu, tanpa kepastian apakah kontrak tersebut akan diperpanjang atau bahkan dihentikan kapan saja. Ini yang akan membuat posisi mereka itu sangat rentan dan jauh dari rasa aman.
Nah, masalah ini hanya sekedar soal gaji atau tunjangan, tetapi juga tentang bagaimana sebenarnya pemerintah atau institusi pendidikan itu memperlakukan para tenaga pendidik non-PNS juga itu. Nah, mereka seringkali dianggap sebagai tenaga kerja sekunder yang mudah diganti meskipun kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan tidak kalah pentingnya. Nah, padahal dalam kenyataan di lapangan, banyak sebenarnya dosen-dosen non-PNS yang harus mengajar lebih dari jam yang telah ditentukan, mempersiapkan materi perkuliahan, melakukan penelitian, hingga membimbing mahasiswa tanpa adanya tambahan kompensasi yang sebanding. Ironisnya, di saat para dosen PNS menikmati berbagai kenikmatan tunjangan, dosen non-PNS justru harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebijakan pemerintah yang ada seakan hanya berfokus pada kesejahteraan dosen PNS. Sementara nasib dosen non-PNS akan diabaikan. Nah, ini mungkin karena dosen non-PNS itu digaji oleh yayasan atau di kampus-kampus swasta. Nah, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang serius dan dalam sistem pendidikan kita, di mana para dosen non-PNS yang telah bekerja keras dan berkontribusi besar justru tidak mendapatkan apresiasi yang layak. Nah, kontribusi apa yang mereka lakukan? Misalnya, di dalam kebijakan pemerintah khususnya misalnya untuk kenaikan pangkat, di situ juga tertulis bahwa semua dosen diberlakukan sama. Artinya, kebijakan yang dikeluarkan itu diberlakukan untuk semua dosen. Nah, sedangkan dosen non-PNS itu tidak mendapatkan fasilitas yang layaknya seperti dosen-dosen PNS. Tidak hanya itu, ketidakadilan ini juga berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Bagaimana mungkin kita mengharapkan dosen non-PNS untuk memberikan pengajaran dan penelitian terbaik jika mereka sendiri berada dalam tekanan finansial dan tidak merasa dihargai? Nah, kondisi ini berpotensi sebenarnya menurunkan semangat mereka dan pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia itu membutuhkan tenaga pendidik yang berdedikasi dan berkualitas. Namun, tanpa adanya kebijakan yang adil dan mendukung kesejahteraan mereka, kita mungkin akan kehilangan potensi besar dari para dosen non-PNS yang sebenarnya mampu membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat atau pemerintah? Apakah kita hanya akan berdiam diri melihat ketidakadilan terus ini berlanjut? Nah, tentunya ini dibutuhkan kerjasama untuk membahas isu ini secara lebih mendalam, di mana harapannya pemerintahan atau kementerian yang baru ini benar-benar memperhatikan juga kesejahteraan dosen-dosen non-PNS. Ya, jadi biar nanti keadilannya itu benar-benar disamaratakan. Adapun kalau misalnya tidak adil, ya berarti pemerintah harus membuat kebijakan bahwa ini dikhususkan untuk dosen non-PNS. Jadi ada perbedaan antar kebijakan dosen PNS. Nah, ini mewakili isi hati keluh kesah dari teman-teman dosen secara keseluruhan, ya terutama untuk dosen-dosen non-PNS. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita kembali ke video-video berikutnya.